terus kemudian ada istilah-istilah yang apa itu mewing-mewing, risk-risk dan sebagainya. Itu nggak apa-apa kalau memang niatnya validasi, tapi validasi yang baik. Iya, Pak ya. Kurang-kurangi ngerungokno omongane wong. Nah, itu istilahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo Sobat Semanda, kembali lagi dengan saya, Kila Ayu Laksmana sebagai host di acara Talk Show Semanda. Nah, pada kali ini saya akan membahas sebuah topik yang sangat relevan dan ramai di kalangan remaja, yaitu FOMO atau Fear of Missing Out. Untuk membahas topik ini lebih dalam, kami mendatangkan seorang narasumber yang sangat luar biasa, yaitu guru di SMA Negeri 1 Pandaan yang sebagai orang inspiratif dan juga dekat dengan para siswanya, yaitu Bapak Sabil. Selamat datang Pak Sabil. Ya, terima kasih. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Tadi ada geluduk, jadi takut berangkat, tapi akhirnya berangkat. Baik, sebelum saya masuk ke dalam topiknya nih Pak. Nah, kata FOMO itu mungkin kita seringkali mendengar ya, di telinga kita maupun para pelajar sekarang pun seringkali mendengar kata FOMO. Namun kita tuh belum bisa mengerti apa sih makna FOMO ini sebenarnya. Maka dari itu, kami akan membahas topik ini di dalam Talk Show Semanda. Nah, Pak Sabil, sebelumnya bisa dijelaskan dulu kepada para pendengar Talk Show Semanda, apa sih itu FOMO atau Fear of Missing Out secara general? Ya, FOMO itu kan istilah yang muncul di beberapa tahun ini ya. Jadi kayak istilahnya, kalau dulu di zaman saya itu istilahnya adalah melu-melu atau ikut-ikutan. Jadi budaya yang kalau yang sekarang ya FOMO-nya adalah ketakutan akan ketinggalan zaman. Jadi kalau nggak ngikutin tren sekarang, role model sekarang, bintang yang sekarang lagi bersinar itu kayak ketinggalan zaman gitu kan. Jadi kalau misalkan kita lihat dari apa analoginya, FOMO itu kayak kalau aku nggak ikut model kayak gini nanti ketinggalan zaman, nanti dilihat orang bagaimana gitu. Jadi ada ketakutan tersendiri gitu, kecemasan gitu. Kalau ketinggalan zaman gimana, nggak up to date gimana, seperti itu. Menurut Bapak, mengapa sih generasi Z sekarang itu lebih rentan terkena fenomena FOMO ini dibandingkan generasi-generasi sebelumnya? Ya ada beberapa hal ya yang menyebabkan. Tapi yang paling saya konsenkan itu adalah dari lingkungan. Sebenarnya kalau kita mau fokus ke Gen Z-nya saja juga kurang tepat karena ada banyak generasi-generasi yang lain, terutama yang di bawah-bawahnya. Seperti yang anak-anak SMP itu gen apa? Gen beta. Alpha. Nah, itu juga wah itu banyak sekali itu yang ikut FOMO. Cuman levelnya beda. Mungkin yang bisa memahami ya Gen Z ini dan sedikit beberapa gen milenial. Tapi kalau kita bicara generasi boomer, udah boy dan sebagainya, pasti agak susah ngomongnya. Ya contoh yang kemarin ada yang lagi tren misalkan goyang-goyang di TikTok kayak gitu. Terus kemudian ada istilah-istilah yang apa itu mewing-mewing, risk-risk dan sebagainya. Itu awal saya cek di internet itu iki opo iki. Kan saya selaku pengajar juga pasti harus memahami sisi lain siswa kan, dari segi kehidupannya juga mungkin sedikit-sedikit lah tahu gitu. Jadi satu jelas lingkungan. Kenapa? Karena kita sebagai figur orang tua ya. Kalau saya bicara secara keseluruhan aja, selaku guru yang lebih tua, teman juga, apalagi orang-orang yang lebih tua di keluarga, itu pasti kan jadi sosok yang ditiru. Jadi selain ditiru juga diamati lah, dilihat. Mungkin anak-anak disuruh untuk jangan banyak lihat HP, jangan banyak TikTokan, jangan banyak. Tapi orang tuanya juga lihat HP. Nah itu kan sesuatu yang kayak apa ya? Bisa ditiru. Iya, pasti akan timbul suatu kontradiksi antara kok iso aku gak oleh HP-an tapi bapak HP-an kayak gitu. Itu satu. Terus kalau misalkan orang tua sudah nggak HP-an tapi dia ke teman-temannya HP-an semua. Anggaplah dia main ke pos atau ke gazebo misalkan, lihat. Terus kok KB lihat semuanya lihat TikTok, semuanya lihat Instagram Reel, ada joget-joget dan sebagainya. Akhirnya mau nggak mau, ini loh kamu nggak punya HP lah, nggak boleh lihat HP aku kalau di sekolah. Tapi teman-teman yang ngajarin itu juga sama. Jadi secara nggak langsung Gen Z ini hidup di era digitalisasi yang sangat luar biasa cepat. Jadi selain lingkungan yang berpengaruh, juga mentalnya yang harus menerima semua itu dengan cepat. Nah itu makanya perlu pengawasan dari orang tua dan pihak terkait seperti itu. Berarti dari penjelasan Bapak ini bahwa FOMO itu membawa dampak yang luas
Berarti menurut Bapak ini apakah FOMO ini hanya berdampak negatif saja atau ada dampak positifnya? Nah, kalau negatif itu kan stigma masyarakat ya. Ada banyak pendapat masyarakat yang bilang kalau ikut-ikutan TikTok kayak seperti ini, ikut-ikutan apa goyang-goyang seperti itu kan memang negatif. Apabila tempat prakteknya atau apa ya istilahnya, kita melakukannya itu di yang tidak sewajarnya. Kayak misalkan ketika di kelas, kita kan harusnya fokus. Ada guru menerangkan, ada guru atau orang atau teman lah misalkan berbicara di depan. Kan harusnya kan kita merespon, bahkan kalau perlu bertanya menanggapi itu. Nah, ketika mereka sudah terkena apa ya, FOMO-nya HP yang harus update terus, kan kadang ada itu yang megang HP di kelas. Kalau mungkin ke tempat apa, kebetulan tidak boleh main HP nggak masalah. Tapi kalau pas lihat HP terus dia lihat itu, tiba-tiba dia malah nge-live dan sebagainya, itu kan nggak bagus itu. Nah, seperti itu. Itu kalau dari segi negatif, stigma orang-orang. Tapi kalau dari segi positif, ada beberapa yang bisa kita tiru. FOMO kan dari apa tadi, fear of missing out ya. Jadi takut akan ketinggalan tren. Ada loh tren yang bagus. Contoh misalkan Pandawara. Ya, Nah, itu Pandawara. kan bersih-bersih itu. Ya, Kenapa anak-anak nggak mikir, iya rek Pandawara iso viral karena bersih-bersih. Aku juga bisa, entah itu bersih-bersih sanggar misalkan, terus karena nggak apa-apa kalau memang niatnya validasi, tapi validasi yang baik. Aku tak ngaji, apa ya, kan ada itu ya yang artis itu yang apa one day one juice dan one day sebagainya. one Nggak juice. apa-apa kalau memang niatnya untuk motivasi boleh. Mungkin awalnya semua konten kreator star itu ya bintang itu pasti akan kena hujat pasti. Apa positifnya itu ada. Tapi yang penting itu tadi niatnya apa. Nah, beda dengan yang dianggap negatif oleh orang-orang banyak, itu biasanya karena terlalu banyak eh, ketidakmanfaatannya. Kayak, mohon maaf ya kalau misalkan ada yang tersinggung. Jadi, joget-joget kayak gini-gini itu ya, itu kan, mohon maaf, itu apa itu? Apakah kalian sekte sesuatu atau Dokter Strange mengeluarkan itu kan nggak ada yang itu Ya, kan. Terus apakah dia akan bermanfaat untuk masa depan? Saya ragu ya. Kecuali kalau misalkan tiba-tiba, enggak tahu ya, tiba-tiba dari pusat sana tiba-tiba ada lomba tingkat negara misalkan joget apa gitu ya, misalkan yang apa velocity kemarin tuh atau statue-statue yang kayak kemarin tuh, ya beda lagi konsepnya. Ya itu tadi, jadi kalau kita lihat dari segi negatif biasanya yang lebih banyak tidak manfaatnya dan tidak pada tempatnya. Kalau yang positif itu tadi banyak banget, tinggal bagaimana kita menerapkannya di kehidupan sehari-hari sehari-hari. itu. Berarti bisa dilihat dari cara kita menanggapinya gitu Ya ya, Pak ya. menanggapinya bagaimana, Hmm, saring lah, saring bisa. sharing seperti itu. Ini tuh ada istilah baru Pak, namanya itu JOMO, yaitu Jomo, Joy of Missing Out. Jadi joy of Joy of missing out, Missing Out. apa itu? Jadi di mana kita tuh tidak takut untuk tertinggal tren. Jadi kita menjadi Oh diri iya, sendiri. Tuh. Menurut Bapak, apakah seorang pelajar itu sangat penting untuk mempelajari dan menerapkan hal itu di maraknya fenomena FOMO ini? jomo ya berarti Ya, kalau bersyukur berarti ya intinya ya, ya. Oh, itu bagus itu. Karena kan terkadang eh, impian tidak sesuai dengan realita, ya, ya. betul. Jadi sebetulnya kan hidup itu kan gambling. Kalau kita bekerja keras pun belum tentu dapat yang bagus. Kalau kita nggak kerja keras pun belum tentu nggak dapat apa-apa gitu. Tapi yang paling terpenting kan kita harus bekerja terus karena kita butuh hidup dan sebagainya. Jadi kalau misalkan kita nggak mampu beli misalkan apa HP misalkan terbaru, tapi kita lihat trennya semua sudah banyak punya, apalagi circle atau lingkungannya punya Hmm, HP, anggaplah iPhone misalkan ya, yang terbaru misalkan. Harganya berapa? Sampai 15 atau berapa gitu saya lupa itu. Terus dia memaksakan diri lah itu nggak baik. Nah, efeknya apa? Nanti di jangka panjangnya dia akan stres, kemudian depresi, sampai akhirnya dia nggak mau bergaul. Itu malah mengganggu menyakiti kesehatan diri sendiri mental ya. juga. Jadi ya jomo itu bagus. Apa ya? Kadang kita harus menerima lah. Ada saatnya kita harus istirahat istilahnya. Hmm. Janganlah kita ngikuti omongan netizen, omongan teman-teman yang tidak ikut menghidupi hidup kita, janganlah. Yang penting ya itu tadi, jangan gampang terbawa arus gitu. Duweni iki ae lah kayak gitu. Jadi bersyukur dan tidak Bersyukur. memaksa apa yang kita tidak punya. Betul sekali. Seperti itu. Menurut Bapak, saran apa sih yang bisa dikasih para pelajar sekarang di maraknya fenomena FOMO ini supaya tidak apa ya mengganggu kesehatan mental juga, relasi sosial, dan juga gaya hidup mereka. Oke. Kalau selaku
pendidik dan selaku orang dewasa ya. Hmm? Kalau selaku pendidik, kalau saran saya sih, kalau saya cegah nggak bisa kayaknya. Tapi kalau diminimalisir bisa. Iya, Karena kan yang namanya ikut-ikutan itu kan ya itu tadi tergantung lingkungan tadi. Kembali ke lingkungan sebetulnya. Jadi pinter-pinter milih teman dan milih-milih pergaulan. Karena itu tergantung dari dianya. Satu, arahkan ke budaya positif. Jadi kayak kalau misalkan screen time atau lihat HP itu sampai berjam-jam, mungkin bisa diganti dengan olahraga seperti itu, atau mungkin baca-baca di perpustakaan kan sini kan ada banyak baca buku-buku, atau mungkin diskusi. Nah, jadi apa ya? Dulu waktu zaman saya mungkin karena yang gaptek ya, karena kan teknologi baru ada zaman sekarang digitalisasi. Ya kita ngobrolnya ya apa yang terjadi pada saat itu. Kalau sekarang kan enggak, bikin grup WhatsApp, ngerasain ini nang kono, ngobrol tugas di sana dan sebagainya di sana. Akhirnya kehidupannya di sana. Nah, ketika WhatsApp-nya mati atau HP-nya dicas, seakan-akan dia nggak hidup. Nah, itu kelirunya di sini. Kebergantungan Bergantung, berarti. jadi addiction-nya di sana. Adiksi kan kayak apa ya? Kayak kita suka sesuatu terus tiba-tiba nggak ngelakuin jadi kayak kosong gitu loh. Padahal kan kalau nggak ngelakuin itu masih banyak alternatif lain. Itu yang pertama yang positif. Terus yang kedua apa ya? Ya dibatasi screen time lah. Setidaknya itu sehari kalau misalkan nggak HP-an gitu ngapain lah gitu. Ya hampir sama dengan hal yang positif iya, ya. lakukan yang positif. Kalau yang tadi hampir sama sebetulnya. Terus nah ini yang terakhir, selaku orang dewasa dan selaku pengajar ya. Kalau saya apa bahasa Jawa ini nuturi arek-arek ya, nuturi siswa-siswa semuanya saya rasa nggak mampu. Tapi kalau orang tua atau orang dewasa yang menonton ini ya, saran saya jadilah role figure yang baik bagi anak-anak, terutama bagi adik-adik, terutama bagi saudaramu yang lebih muda. Karena kadang kita itu secara tidak sadar memberikan contoh secara langsung, baik itu di rumah, di lingkungan, di masyarakat. Jadi tidaknya kalau kamu mau menegur seseorang, tegur dulu dirimu sendiri. Kalau nggak boleh HP-an teman, apa nggak boleh HP-an saudara, terus apa istilahnya orang yang lebih muda di bawah kita gitu ya. Itu kita harus tahu sendiri. Anaknya misalkan nggak boleh, oh sudah nggak boleh tiktokan, nggak boleh apa main HP terus misalkan, nanti matanya sakit dan sebagainya. Tapi orang tuanya waktu malam atau waktu pas ada anaknya nggak diajak main, nggak diajak diskusi, malah HP-an. Gitu kan banyak kan seperti itu kan. Jadi ibarat melarang merokok tapi dianya merokok. Nah kayak gitu, kayak iya apa ini? Berarti lingkungan itu mempengaruhi. Mempengaruhi. Jadi itu tadi satu budaya positif, dua screen time dibatasi atau mungkin tidak online lah istilahnya, cari yang lain. Nah yang ketiga yaitu tadi jadilah role figure yang baik untuk orang di sekitar. Setidaknya kalau mau menegur orang lain ya harus mawas diri dulu seperti itu. Nah, dari itu kan kita membahas tentang FOMO, JOMO nih Pak. Kalau Pak Sabil sendiri tuh tipe orang yang JOMO atau FOMO? Nah, kalau gimana? menurut Anda bagaimana? Kira-kira bagaimana? Saya enggak nginstal TikTok ya, FBI. Kalau ya, kira-kira saya termasuk yang FOMO atau enggak kira-kira? Berarti JOMO, Bapak? Iya, saya itu dulu itu kalau zaman saya waktu masih SMA itu ada dua aliran. Ada yang aliran mainstream, ada yang anti mainstream. Nah, kalau yang mainstream apa-apa diikuti. Dulu itu ada tren apa itu ya? Jadi ketahuan usianya ya. Dulu ada tren namanya itu keong racun itu. Jadi apa joget-joget gitu kayak di ya YouTube, pertama kali ada YouTube gitu. Ya banyak itu yang ngikut-ngikut. Tapi karena keterbatasan fasilitas jadi nggak semuanya bisa ikut. Cuman sekali ada kamera, dulu kan kamera Nokia dulu. Wah, udah semua ikutan cek video apa, foto-foto dan gaya-gaya, ada yang emo dan sebagainya. Nah, itu yang mainstream. Nah, yang anti mainstream biasanya dia malah bikin ciri khasnya sendiri. Misal dia prestasi di basket atau di apa. Dulu kalau apa ya, nyambung ke JOMO tadi ya. Anak-anak JOMO itu sebenarnya haus validasi kan. Ya, nah, saya itu nggak butuh validasi. Saya hanya butuh kenyamanan kalau saya itu ya. Nah, apa kalau misalkan ditanya lebih ke JOMO-nya atau ke FOMO-nya ya ke JOMO karena semakin kita haus validasi seorang, semakin kita mendengarkan omongan orang lain, ya semakin kita nggak jadi diri sendiri gitu. Gitu. Jadi mengikuti orang lain terus gitu ya Pak? Iya, itu nggak baik itu. Nanti ya kalau orangnya memang hidup dengan kita, kalau dia cuma sekedar say hi terus pergi, wah meninggalkan kenangan kemudian hilang lah, ini kan jadinya agak susah. Susah move on jadi. Iya, pokoknya itulah jangan berlebihan terhadap sesuatu itu intinya.
gitu. Oke. Nah, yang terakhir nih Pak, mungkin Pak Sabil ada pesan untuk Talkshow Semanda mengenai maraknya FOMO ini di lingkungan para pelajar. Di Semanda ya. Ya, Semanda Ya, khususnya. pesan saya bagi kalian siswa-siswi SMA Negeri 1 Pandaan maupun siswa-siswi yang menonton talkshow ini ya, saran saya janganlah terlalu memaksakan diri kalau kalian nggak punya atau nggak berada ya dalam hal untuk meniru budaya pop yang ada di sana. Kalau mungkin tari-tari atau gerakan-gerakan gitu mungkin masih nggak apa-apa. Yang penting tahu tempat itu satu. Yang kedua, kalau misalkan ada sesuatu yang nggak bisa dimiliki, misalkan nggak punya HP apa gitu, merek apa gitu, terus memaksakan diri, janganlah. Karena yang terpenting kan rasa syukur, menerima itu tadi, seperti itu. Oke, yang penting bersyukur tanpa memaksa diri sendiri untuk menjadi orang lain. Iya, Seperti itu ya Pak ya. kurang-kurangi ngerungokno Kurang-kurangi. omongane wong. Nah, itu istilahnya. Jadi diri sendiri lebih baik. Ingat ya guys, jadi diri sendiri. Jangan bergantungan dengan orang lain. Oke, alhamdulillah, akhirnya luar biasa sekali diskusi kita kali ini. Semoga banyak sekali ya pelajaran yang bisa kita ambil dari topik pembahasan kali ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Sabil Terima atas kasih. waktu dan kesempatannya. Sama-sama. Semoga saran dan pelajaran yang bisa kita ambil ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya untuk para pelajar. Terima kasih juga kami ucapkan kepada para pendengar Talkshow Semanda. Dan jangan lupa untuk ikuti terus Talkshow Semanda, akan ada banyak sekali topik-topik menarik yang akan kita bahas di sini. Saya Kila Ayu Laksmana dan bintang tamu kita Pak Sabil pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.